Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kembali kita semua dalam majelis ilmu, majelis Quran. Setelah kita sama-sama menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, semoga sholat kita, semoga majelis kita, semoga tilawah Quran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita suburkan lewat sholawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena kita semata kita ingin benar dalam ibadah, tapi kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita sangat cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Bapak dosen, para mahasiswa dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang di surah Al-Insyiqaq, ya, salah satu surat yang memberikan visualisasi yang begitu detail tentang peristiwa hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, apabila engkau ingin melihat, ya, seakan-akan engkau melihat hari kiamat ayanan di depan mata kita, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat, ya. Apabila engkau ingin melihat seakan-akan hari kiamat ada di depan matamu, maka bacalah At-Takwir dan bacalah Al-Infitar. Nah, termasuk Al-Insyiqaq ini termasuk surat yang cukup ya detail berbicara tentang peristiwa hari kiamat. Oleh karena itu dari namanya saja disebut Al-Insyiqaq, artinya yang terbelah, dan terbelah di sini adalah hari kiamat, ya. Yang terbelah di sini adalah langit, ya. Jadi Al-Infitar itu sama dengan Al-Insyiqaq. Al-Infitar artinya terbelah, Al-Insyiqaq juga terbelah. Akan tapi Al-Insyiqaq di sini ini dia lebih terbelahnya lebih ekstrim, ya. Karena syaqqa yashuqqu itu artinya bukan hanya membelah tapi merobek, ya. Jadi dibelah dengan robekan yang begitu dahsyat. Nah, itulah kira-kira hari kiamat, ya, langit yang begitu lebar, yang begitu tinggi, yang begitu, ya, besar, tidak hanya dibelah tapi seakan-akan dia dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di akhir surah Al-Anbiya itu Allah katakan apa? Yauma natwis samaa qatayyis sijilli lil kutub, ya. Hari itu dari kiamat kami lipat hari kiamat. Qatayyis sijilli lil kutub, sebagaimana kami melipat buku, ya, menutup buku, ya. Jadi selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti langit dengan langit yang baru, tidak sebagaimana langit yang pernah menaungi alam semesta di kehidupan dunia. Baik, kemarin kalau nggak salah kita sampai ayat yang kelima, ya.
Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita sama-sama murojaah dulu dari ayat pertama. Mari 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik, dari ayat pertama hingga yang kelima ya, situ Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran hari kiamat itu ketika Allah membelah dan merobek langit, dan langit pun mendengar dan taat atas perintah Allah, dan Allah menghancurkan bumi, Allah meratakan bumi itu, dan langit pun mendengar dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk di inti ya daripada surah Al-Insyiqaq. Setelah Allah menggambarkan tentang hari kiamat, Allah mengingatkan. Jadi Allah ingatkan tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Setelah itu Allah memanggil kita, manggil manusia ya, yang sudah tersentuh jiwanya, yang sudah tersadarkan nuraninya tentang apa? Tentang satu fase yang pasti kita lewati, yaitu fase kiamat dan hari akhir. Apa nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita sebagai persiapan menghadapi hari kiamat? Tiada yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Sambil ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. 2. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Allah ingatkan dan Allah panggil seluruh manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia yang ingin selamat nanti di hari kiamat, yang ingin selamat nanti di hari kebangkitan. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia tanpa terkecuali. Innaka, hakikatnya kalian semua wahai manusia, kadihun, sedang berjuang, sedang bersusah payah, sedang melakukan perjalanan panjang, ila rabbika, dan tujuannya tidak ada yang lain kecuali terminalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua manusia kalau mati enggak ada tempat kembali kecuali pada Allah, mukmin kafir. Ya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah semua kita akan kembali. Maka beruntunglah orang ketika dia kembali, ya, ketika dia mati, dia kembali dengan membawa iman dan amal soleh. Ini hakikat dan harus kita sadari. Sesungguhnya kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir membawakan satu hadis, ya. Ya Muhammad, ya, hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka apa yang kamu inginkan,
karena pasti kamu kembalinya akan kepada Allah. Fa innaka maitun, karena sesungguhnya kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyyun bihi, maka dan lakukanlah apa yang kamu inginkan, karena semua perbuatan akan mendapatkan balasannya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, dan cintailah manusia yang ada di kanan kirimu, siapapun terserah. Tapi siapapun yang kita cintai kita akan tinggal, karena kita perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat. Oleh karena itu Imam Syafi'i itu ya sering-sering beliau itu membawa tongkat. Suatu ketika muridnya tanya, "Wahai guru, kenapa kami melihat engkau itu sering bawa tongkat padahal engkau masih sehat, masih bisa jalan?" Maka beliau mengatakan apa? Liyu'alimuni, untuk mengingatkan aku bi anni musafirun, bahwasanya saya ini adalah musafir. Saya ini sedang berjalan, saya ini musafir menuju Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya kan? Jadi subhanallah, ini mengingatkan kita, innaka kadihun ila rabbika kadhan famula. Nah, ini juga, ayat ini juga mengingatkan pada kita semua tentang hakikat kehidupan dunia. Ya, hakikat daripada kehidupan dunia adalah apa? Berjuang dan bersusah payah. Itu, berjuang dan bersusah payah. Itulah kehidupan dunia. Maka seorang mukmin pantang untuk berkeluh kesah. Ya, karena kenikmatan itu nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat itu tidak ada namanya kerja, nggak ada susah payah, nggak ada lagi, ya maksudnya di surga ya. Di surga nggak ada lagi kerja, nggak ada sakit, nggak ada kewajiban untuk belajar, enggak. Di surga intinya adalah bagaimana kita nikmat. Ya. Karena kita masih di dunia, maka kita perlu berjuang, bersusah payah. Nah, ini hakikatnya, banyak hakikat dari ayat ini. Baik. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Tambah lihat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Dua. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Satu sambil lihat. Ila rabbika kadhan famulaqih. Dua. Ila rabbika kadhan famulaqih. Tiga. Ila rabbika kadhan famulaqih. Berjuang, bersusah payah, beramal, berjalan ila rabbika, menuju Allah, famulaqih, nanti pasti akan ketemu, nanti pasti kita akan sampai pada titik itu. Paling tidak satu titik yang pasti kita akan berjumpa adalah apa? Kematian. Ya, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Yang namanya titik kematian itu adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan sampai pada titik itu dan masuki pintu itu untuk memasuki alam barzah, dan nanti akan lanjut nanti di hari kebangkitan. Ya, maka ada orang yang menghadap Allah dengan wajah yang penuh bahagia, orang yang beriman. Ada orang yang menghadap Allah dengan wajah penuh dengan kesengsaraan. Ya, itulah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Bahkan nanti ada orang-orang itu yang ya itu Allah tidak mau melihat mereka. Ya, la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang yang Allah tidak sudi melihatnya, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak sudi berbicara dengan mereka, dan Allah pastikan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.
ila rabbika kadhan famulaqih. Tambah lihat. Ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan ila rabbika kadhan famulaqih. Sama-sama. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan ila rabbika kadhan famulaqih. Baik. Nah, berikutnya ya. Jadi nanti manusia akan berjumpa dengan Allah. Nah, setelah itu Allah terangkan ada beberapa kondisi ya manusia saat berjumpa dengan Allah menerima catatan amal mereka masing-masing. Karena di manusia kahadikun, manusia bersusah payah, beramal, beribadah, berjalan. Nah, nanti manusia akan mendapatkan catatan amal dan ibadahnya itu. Dan Al-Quran menerangkan manusia saat itu dibagi menjadi 3 golongan. Kalau yang pertama adalah man utiya kitabahu biyamini, yang nanti menghadap Allah menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang kedua, man utiya kitabahu bisyimali, mereka yang menghadap Allah menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Ya, tandanya apa? Catatan amalnya penuh dengan catatan merah. Yang ketiga, ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Insyiqaq ini, ya. Mereka yang menghadap Allah, ya, mereka yang menghadap Allah saking Allah enggak mau lihat wajahnya sampai disuruh balik. Ya. Jadi dia menerima dengan membalikkan muka. Allah enggak sudi melihat wajahnya. Wara'a dhahri, dari balik punggungnya. Nah, itulah 3 keadaan. Nah, moga-moga kita termasuk yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Amin. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Sambil lihat satu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. 2. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. 3. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Golongan pertama, mereka yang disambut oleh Allah, disambut oleh para malaikat dengan sukacita. Udkhuluha bisalamin aminin. Orang beriman disambut dengan penuh sukacita oleh para malaikat, disambut dengan ya sukacita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma, maka mereka man, orang-orang utiya yang mendapatkan atau menerima kitabahu, kitab catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanallah. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak kita ini termasuk orang yang nanti bisa menerima catatan amal kita masing-masing ini dengan tangan kanan? Itu jawabannya ada pada bagaimana kita mengisi hari-hari kita dalam hidup ini. Inilah orang yang beriman, ya. Orang kalau sudah menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ya ini tandanya sukses. Ya, thaqulat mawazinu. Catatan kebaikannya lebih berat daripada catatan keburukannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. 1, tambah lihat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. 2. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Sambil lihat 1. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. 2.
فسوف يحاسب حسابا يسيرا. 3. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Maka orang yang berhasil menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka kata Allah, fasaufa, maka pasti dia yuhasabu, nanti kalaupun dia dihisab, ya, dihisab hisabai yasira, maka pasti dihisab oleh Allah dengan yasira, dengan ringan, dengan mudah. Jadi ada 3 manusia, golongan manusia yang dihisab. 1 dihisab dengan hisab yang berat dan sulit. 1 dihisab tapi hisabai yasira, hisab yang ringin. Ada yang ketiga, yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adab. Ada orang yang masuk surga langsung, enggak perlu dihisab, enggak perlu diadab. Itu, masya Allah, ya. Kira-kira bisa nggak kita yang ketiga itu? Tapi paling tidak, kalaupun kita dihisab dengan hisab yang ringan, itu sudah luar biasa itu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, nanti kalaupun dihisab oleh Allah, maka dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, Umar bin Khattab, ya, itu beliau memberikan nasihat apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak-banyaklah menghisab dirimu, banyak-banyaklah menghitung-hitung dosa dan amal ibadahmu selama hidup dunia. Ya, dan ternyata apa? Di antara sebab yang membuat manusia itu nanti diringankan hisabnya oleh Allah di akhirat adalah karena saking seringnya dia menghisab dirinya ketika di dunia. Ya Allah, ternyata aku yang salah. Ya Allah, ternyata saya belum maksimal ibadah. Ya Allah, ternyata saya dosanya begitu banyak. Ah, itu diantaranya yang nanti bisa meringankan hisab manusia di akhirat. Ya, oleh karena itu, ya kan, dihisab dengan hisab yang mudah ini sangat penting. Kenapa? Karena andaikan orang itu dihisab normal, ya, apa adanya, Pak, apa adanya, harta kita per rupiah dihitung, umur kita per detiknya dihitung, ya kan? Apa yang kita lakukan per itemnya dihitung, lama dan nggak akan selamat, ya kan? Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, mengatakan apa? Manukishal hisabu halaka. Siapa yang hisabnya didetailkan, detail, nggak dikasih kemudahan, nggak diberikan privilege kemudahan ketika dihisab, pasti nggak lulus. Saya aja nggak tahu kalau dihisab oleh Allah waktunya ini, ya walam, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru lulus, dan itulah orang-orang yang beriman. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. 1. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. 2. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik ya, 3 ayat ini saya rangkumkan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sama-sama 1. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terakhir, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika
ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Alhamdulillah ya, ini adalah golongan pertama. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan kita golongan yang bisa menerima catatan amal kita kelak dengan tangan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.